Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala alaihi salatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu jemaah pengajian ba'dal maghrib Masjid Babus Salam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari langsung saja kita mulai taklim ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang kita akan berbagi pengalaman insyaallah hari ini adalah hadis yang menjelaskan tentang apa itu kebajikan dan juga apa yang disebut dengan dosa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang tema ini ada satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tertera di dalam kitab Sahih Muslim hadis nomor 2553, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithmi faqala al birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ayyat tali'a alaihin nas. Akhrajahu Muslim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini dari seorang sahabat yang bernama Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithmi. Saya bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa itu kebajikan. Dalam bahasa Arabnya adalah al-birru, dan apa juga itu dosa. Jadi Nawas bin Sam'an ini bertanya langsung menghadap ke Rasulullah tentang apa yang disebut dengan al-birru, kebajikan, dan apa itu dosa. Pertanyaannya adalah, kenapa hal ini ditanyakan oleh Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu ke Rasulullah? Minimal agar bisa dijadikan barometer, ukuran apakah kita ini sudah menjadi orang baik atau sebaliknya justru yang banyak melakukan dosa dan maksiat atau kemungkaran. Na'udzubillah. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Ya. Jadi akhlak yang baik itulah yang namanya kebajikan. Sementara apa itu dosa adalah mahaka fi sadrika wa karihta ayatroli alaihin nas. Sesuatu yang membuat hatimu, dirimu, dadamu tidak tenang, sehingga semuanya itu menyesakkan dadanya. Artinya sesuatu yang dia lakukan maka dadanya ini nyesek, kalau kata orang Betawi itu, bertentangan dengan hati nuraninya. Dan pada waktu yang sama dia tidak mau diketahui oleh orang banyak apa yang dilakukannya tersebut. Nah, mari sama-sama kita perdalam apa yang disebut dengan al-birru wal ithmu.
Di sini jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-birru husnul khuluq. Ya, al-khuluq. Al-khuluq itu mufrad atau singular dari kata al-akhlaq. Ya, jadi al-akhlaq itu jamak, plural kalau dalam bahasa Inggrisnya. Plural atau jamak dari kata al-khuluq. Nah, Rasulullah mengatakan al-birru husnul khuluqi, kebajikan adalah akhlak yang baik. Nah, yuk kita analisa kata akhlak itu apa. Dalam bahasa Arab, dan memang istilah akhlak ini 100% diambil dari bahasa Arab, yang mufradnya bunyinya adalah al-khuluq. Ternyata kata akhlak jamak daripada khuluq dengan perkataan al-khaliq yang berarti sang khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha menciptakan makhluk-makhluknya, dan juga dengan kata makhluk apa dan siapapun yang diciptakan oleh Allah, itu makhluk, atau ma siwallah, selain Allah itu adalah makhluk. Nah, ternyata perkataan al-akhlaq jamak daripada khuluq dengan al-khaliq yang berarti adalah sang maha pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan perkataan al-makhluk itu ternyata satu akar kata. Kata dasarnya sama, yaitu khalaqa. Kalau dalam ilmu shorof, ya, morfologinya bahasa Arab, yaitu ilmu yang mempelajari asal usul kata dalam bahasa Arab. Khalaqa yakhluqu khalqan wa khuluqan fahuwa khaliqun wa dzaka makhluqun. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Nah, apa arti kata khalaqa? Khalaqa itu artinya adalah menciptakan. Al-khaliq yang maha menciptakan, al-makhluk sesuatu, apapun atau siapapun yang diciptakan oleh sang khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pengertian asal kata al-khaliq, al-makhluk, dan al-khuluq jamaknya yaitu al-akhlaq. Nah, karena perkataan al-khaliq yang berarti Allah sebagai sang maha pencipta, dan perkataan al-makhluk yang berarti ciptaan sang khaliq yaitu Allah, dengan perkataan al-khuluq yang jamaknya adalah akhlak, itu satu akar kata yaitu khalaqa. Berarti di sini dapat disimpulkan bahwa pemahaman apa itu akhlak, pengertian daripada kata apa itu akhlak, pasti berhubungan erat dengan perkataan al-khaliq yang artinya Allah sebagai yang maha pencipta, dan berhubungan erat dengan perkataan al-makhluk yaitu apapun atau siapapun yang diciptakan oleh Allah, yaitu ma siwallah, selain Allah. Nah, pertanyaannya, kalau begitu apa yang dimaksud dengan akhlak tersebut? Apa yang dimaksud dengan akhlak tersebut? Nah, yuk kita pahami. Berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah menyatakan begini. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha sa'iru amalihi wa idza fasadat. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Yang artinya, ingatlah kata Rasulullah, dalam setiap jasad manusia ada yang namanya mudghah, gumpalan darah. Yang mana mudghah ini kata Rasulullah, idza saluhat, kalau dia positif, kalau dia baik, soleh artinya, maka saluhal jasadu kulluhu, seluruh tubuhnya pun, bahkan apa yang berhubungan dengan tubuhnya pun akan positif dan akan baik. Wa idza fasadat, kalau rusak, fasadal jasadu kulluhu, tubuhnya dan yang berhubungan dengan diri dan tubuhnya itu pun semua akan negatif dan akan rusak. Apa itu yang menentukan
positif dan negatifnya tubuh seseorang, ala wahyal qalbu, kata Rasulullah. Itulah yang dimaksud dengan al-qalbu, hati. Kalau dalam bahasa kejiwaan disebut adalah ya budi luhur yang ada pada diri manusia. Nah, kalau begitu akhlak itu berarti apa? Karena dia berhubungan dengan perkataan al-khaliq Allah dan al-makhluk, ciptaan Allah, masiwallah. Nah, kalau gitu apa itu akhlak? Akhlak itu sesuatu yang dimulai dari hati. Hati siapa? Hatinya makhluk. Dalam hal ini siapa makhluk itu? Yaitu manusia. Apa yang ada di hatinya? Kalau apa yang ada di hatinya positif, maka saluhal jasadu kulluhu, seluruh tubuhnya pun akan positif. Apa itu? Pikirannya akan positif, ungkapan-ungkapan, statement-statement dan pernyataan-pernyataan yang keluar dari lidahnya pun akan baik dan positif. Kemudian kalau sudah menjadi pikiran dan menjadi pernyataan, kemudian berlanjut kepada tindakan dan perbuatan. Kemudian setelah berlanjut kepada tindakan dan perbuatan, kalau dibiarkan tindakan dan perbuatan ini akan menjadi habit, satu kebiasaan. Kalau kebiasaan ini dibiarkan lagi, maka terbentuk satu karakter. Dan terakhir, akhirnya menjadi sikap dalam segala hal. Maka apa itu akhlak? Akhlak adalah isi hati, pikiran, pernyataan-pernyataan, tindakan dan perbuatan-perbuatan, kebiasaan, karakter dan sikap makhluk. Dalam hal ini siapa? Manusia. Nah, idza saluhat saluha al-jasadu kulluhu. Kalau apa yang ada di hatinya itu positif, apa yang di pikirannya itu positif, apa yang menjadi pernyataan dan perkataannya itu positif, dan apa yang menjadi perbuatan dan tindakannya pun positif, dan kemudian menjadi kebiasaan atau habit, dan dibiarkan menjadi satu karakter, dan akan menjadi satu sikap. Nah, jika positif, isi hatinya, pikirannya, ucapannya, perbuatannya atau tindakannya, kebiasaan, karakter dan sikapnya ini, jika positif artinya sesuai dengan peraturan dan yang diinginkan oleh Sang Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka saluhal jasadu kulluhu, maka baiklah seluruh tubuhnya. Nah, inilah yang disebut dengan akhlak karimah, akhlak mulia. Nah, jika jelek, apa yang ada di hatinya negatif, apa yang di pikirannya negatif, apa yang diucapkannya selalu negatif, apa yang menjadi tindakan dan perbuatannya pun selalu negatif, apa yang menjadi kebiasaan, karakter dan sikap makhluk ini kalau negatif, artinya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebut dengan al-akhlaq as-sayyi'ah, akhlak yang jelek. Maka akhlak itu pun terbagi dua. Ada yang disebut husnul khuluq, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Itu adalah isi hati, pikiran, pernyataan, perbuatan, kebiasaan, karakter dan sikap makhluk, dalam hal ini manusia, jika sesuai dengan kehendak Sang Khaliq itu disebut akhlak mulia. Kalau tidak sesuai dengan kehendak dan peraturan Sang Khaliq dalam hal ini, ya, maka disebut akhlak yang buruk atau su'ul khuluq. Nah, dalam satu ungkapan, ada ungkapan yang perlu kita harus pahami, su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang jelek itu mudah sekali menular kepada orang-orang lain. Ya, yang akhlak yang jelek itu mudah sekali. Maka itulah yang disebut dengan akhlak, yaitu husnul khuluq. Nah, dari sini kita bisa menjadikan hal ini barometer untuk diri kita khususnya. Sudahkah kita menjadi orang baik atau belum? Nah, ukuran baik dan tidaknya seseorang itu adalah akhlaknya. Akhlaknya. Maka dalam satu ungkapan Rasulullah bersabda, khairun nasi ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Kalau kita ingin menjadi seorang bapak yang akhlaknya baik dan sebaik-baik manusia, jadilah seorang bapak yang berakhlak yang baik.
Kalau kita ingin menjadi seorang istri, ya, seorang istri yang baik, jadilah seorang istri yang berakhlak mulia. Kalau ingin menjadi seorang pemimpin, pembisnis, ya, pengusaha, politisi, apalagi Pak, suami istri ingin menjadi orang baik, jadilah suami yang berakhlak mulia, jadilah istri yang berakhlak mulia, jadilah pemimpin yang berakhlak mulia, jadilah politisi yang berakhlak mulia, menjadilah pedagang dan pengusaha yang berakhlak mulia. Ukurannya apa? Ukurannya adalah isi hatinya harus bersih dari penyakit-penyakit hati, seperti kesombongan tidak ada, seperti yang disebut dengan angkuh, rakus, tamak, ujub, merasa paling hebat sendiri, hasud, dengki, sombong. Itu penyakit-penyakit hati itu semua. Bersihkan hati kita. Insya Allah kalau sudah hati bersih, biasanya pikiran yang keluar dari otaknya pun akan bersih dan positif. Dan biasanya ucapan-ucapannya pun akan positif, perbuatannya pun akan positif, tindakannya pun akan positif, kebiasaan, karakter dan sikapnya pun akan positif. Nah, kalau jelek, ya jelek juga. Kalau kotor, ya kotor juga. Kotor dengan apa? Dengan penyakit-penyakit hati. Dikotori dengan hasud, dikotori dengan dengki, dikotori dengan rakus dan tamak, dikotori dengan ego, dikotori dengan apa lagi Pak? Merasa hebat, merasa paling benar sendiri, dan sebagainya penyakit yang disebut dengan penyakit hati. Nah, inilah gunanya kenapa Nawas bin Sam'an bertanya ke Rasulullah, minimal dia bisa menjadi introspeksi bagi dirinya, ukuran dan barometer bagi dirinya, sudahkah dia menjadi seorang yang baik, sudahkah dia menjadi orang yang berakhlak mulia. Kalau dia sudah menjadi orang yang berakhlak mulia, nah otomatis dia sudah masuk kepada kategori orang yang baik. Nah, ada pertanyaan, kan manusia semua tidak ada yang tidak berdosa, tidak ada yang tidak punya kekurangan. Semua manusia pasti punya kekurangan, pasti punya aib atau celah. Maka ada satu ungkapan kata hikmah mengatakan begini, ya memang orang itu tidak ada yang tidak punya dosa, tidak ada orang itu yang sempurna. Maka ya di dalam satu ungkapan dikatakan seperti ini, kafal mar'u nublan an tu'adda ma'ayibuhu. Cukuplah seseorang itu bisa kita katakan sebagai orang yang mulia. Cukuplah seseorang itu bisa kita katakan menjadi orang baik. Kafal mar'u nublan an tu'adda ma'ayibuhu. Jika aib-aib yang ada pada diri dia, celah-celah yang ada pada diri dia, hal-hal yang negatif pada diri dia itu masih bisa dihitung dengan jari. Masih bisa dihitung dengan jari. Itu tandanya orang yang insya Allah sudah cukup dikatakan menjadi orang baik. Makanya itu satu ungkapan dalam mencari sahabat, dalam mencari teman pun, termasuk dalam mencari jodoh pun, kita tidak akan pernah mendapatkan pasangan yang tidak ada kekurangannya. Kita akan mendapatkan jodoh laki-laki bagi seorang perempuan, atau mendapatkan istri bagi seorang laki-laki yang tidak punya kekurangan, itu tidak ada. Karena memang semua manusia punya kekurangan. Kita akan memilih pemimpin. Tidak ada pemimpin itu yang sempurna. Walaupun dia pemimpin, yes, karena dia tetap manusia. Maka dari mana kita bisa mengetahui apakah dia ini calon pemimpin yang baik? Dari manakah kita bisa tahu bahwa dia ini seorang pemimpin yang memang kompeten untuk kita pilih? Nah, lihat aja track recordnya. Lihat aja track recordnya. Bahkan maaf, jangan kita suuzon, jangan kita gibah. Buruk sangka itu tidak boleh. Dalam kitab Dalilul Falihin, Syarah Riyadhus Shalihin, tidak mengapa dan dibolehkan seseorang itu mengungkapkan aib dan mengungkapkan dosa-dosa
apapun kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh seorang calon pemimpin itu boleh. Oleh ulama dikatakan. Kenapa kok boleh? Ini bukan gibah. Yang penting apa yang diungkapkan itu bukan fitnah. Yang penting apa yang diungkapkan itu memang fakta dan data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Maaf, bukan hoax. Kalau kata anak sekarang hoax, bukan. Tapi betul-betul data, fakta, kenyataan, track recordnya memang seperti itu. Nah, kenapa kok untuk calon pemimpin kok boleh oleh ulama dikatakan diungkapkan kekurangannya itu? Karena dia akan menjadi pemimpin. Kalau salah kita dalam memilih pemimpin, yang jadi korban rakyat yang dipimpinnya. Rakyat yang dipimpinnya menjadi korban. Bahayanya akan lebih besar. Kalau sudah tahu track recordnya seperti itu, masih kita jadikan dia pemimpin. Nah, ini pengecualian. Ya, supaya apa? Supaya masyarakat tidak salah dalam memilih pemimpin ini. Maka untuk mengungkapkan track record yang negatif bagi calon pemimpin, silahkan aja. Kata sebagian ulama dalam kitab Dalilul Falihin bisyarah syarah kitab Riyadhus Shalihin. Nah, tapi kita tidak akan pernah menemukan seorang kawan yang tidak ada aibnya dan tidak ada celahnya. Kita tidak akan pernah mendapatkan pasangan hidup yang tidak ada celah, yang tidak ada aibnya dan tidak ada celahnya. Begitu juga kita tidak akan bisa mendapatkan seorang pemimpin yang sempurna. Pasti aib dan kekurangannya ada. Makanya itu dalam ungkapan dikatakan man talaba akhon bila aibin baqiya bila akhin. Siapa orang mencari sahabat, mencari teman, tapi dia tidak mau teman dan sahabatnya itu punya celah, punya aib. Dia menginginkan temannya itu sempurna, utuh, tidak ada aibnya. Maka itu kata ulama mengatakan man talaba akhon bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari sahabat, siapa yang mencari teman yang tidak punya kekurangan, yang tidak punya aib dan tidak punya celah, sampai kiamat dia sampai dia mati tidak akan mendapatkan teman yang seperti itu. Nah, jadi walaupun seseorang itu tidak ada yang sempurna, pasti ada aibnya. Tidak yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Kalau begitu, apa barometer ini orang masih bisa dikatakan baik? Nah, itu tadi kata ulama, yaitu kafal mar'u nublan an tu'adda ma'ayibuhu. Cukuplah seseorang itu bisa dikatakan orang baik atau pemimpin, calon pemimpin yang baik atau seorang sahabat yang baik jika kekurangan-kekurangan, aib-aib dan celah yang ada pada dirinya itu ya masih bisa dihitung dengan jari. Nah, masih bisa dihitung dengan jari. Nah, makanya itu tidak ada manusia yang sempurna, itu tidak ada. Nah, maka kalau selama kekurangannya masih bisa dihitung dengan jari, kalau itu kekurangan memang fakta, data, konkret, bukan hoax, bukan fitnah, bukan direkayasa. Dan ada sekarang nih istilah persekusi ya, aib orang, celahnya orang, itu dicari-cari kesalahan orang. Tidak dapat dipaksakan dibikin rekayasa. Wah, ini fitnah malah namanya ini. Bahaya ini seperti ini. Nah, itu ukuran apakah orang itu berakhlak baik atau tidak. Nah, sekarang apakah seseorang itu menjadi pendosa atau bukan? Nah, apa itu dosa? Coba lihat, kita pahami. Dosa itu mahaka fi sodrika wa karihta ayatoli alaihinas. Dosa adalah sesuatu ketika engkau mengatakan hal itu, hati nuranimu ini, dadamu ini terasa berperang, bergejolak. Maaf, lakuin apa enggak ya, lakuin apa enggak ya, lakuin apa enggak ya, bergejolak itu. Yang hati nuraninya bilang jangan, nafsunya bilang sikat bleh. Yang hati nuraninya bilang jangan, hawa nafsunya menginginkan kapan lagi. Yang hati nurani bilang jangan, hawa nafsunya bilang tidak ada yang ngelihat. Yang hati nurani bilang jangan, hawa nafsunya bilang
nggak ada kesempatan dua kali. Ini bisa jadi kesempatan pertama dan terakhir. Perang deh tuh antara hati nurani dengan hawa nafsunya. Kalah hati nurani. Kalah jadi hati nurani. Dan setelah dilakukan timbul penyesalan. Setelah dilakukan timbul penyesalan. Apalagi ketangkep dah sama aparat hukum. Ya kan? Ya Allah, keluarga malu, dirinya malu. Bahkan mungkin besannya juga malu. Tapi dulu ya Pak ya, sekarang kayaknya nggak ada malu ya. Ya Allah, hati nuraninya bertentangan. Kemudian maka apa itu dosa? Sesuatu yang jika engkau lakukan hati nuraninya itu menolak. Hati nuraninya menolak. Perang itu. Dadanya itu bergejolak, deg-degan. Dan sekaligus pada waktu yang itu wa karihta ayatoli alaihin nas. Dan engkau tidak mau hal itu diketahui oleh orang banyak. Nah, itulah yang disebut dengan dosa. Nah, ada pertanyaan. Kalau begitu orang baik itu siapa? Kan sudah dikatakan tadi. Rasulullah bilang, khairun nas ahsanuhum khuluqan. Orang yang akhlaknya paling baik, itu orang baik. Nah, akhlak itu apa tadi? Isi hatinya baik. Apa yang ada di pikirannya baik. Apa yang menjadi ucapannya baik. Apa yang menjadi perbuatannya baik. Apa yang menjadi kebiasaannya baik. Dan apa yang menjadi karakter dan sikapnya dalam segala hal positif dan baik. Kalau gitu orang yang tidak baik itu siapa? Orang yang isi hatinya tidak baik, penuh dengan kesombongan, penuh dengan keserakahan, penuh dengan hasud dan dengki, penuh dengan ujub merasa paling hebat sendiri, penuh dengan sikap meremehkan orang lain, orang dianggap kecil semua oleh dia, tidak ada apa-apanya, penuh dengan sifat dendam dan sebagainya, hatinya kotor. Otomatis apa yang ada di otaknya pun pasti kotor, negatif. Dan kalau sudah sampai ke pikiran, biasanya apa yang di otak itu langsung diungkapkan dengan ucapan dan pernyataan. Kalau dibiarkan ini ungkapan dan pernyataan, berlanjut kepada tindakan dan perbuatan. Nah, kalau dilanjutkan lagi, akan jadi kebiasaan. Dilanjutkan lagi, akan menjadi karakter. Dan dilanjutkan lagi, akan menjadi orang yang bersikap. Seperti apa? Yang dipengaruhi dengan kesombongan yang ada pada dirinya. Yang dipengaruhi dengan sikap rakus dan tamaknya. Yang dipengaruhi dengan sifat hasud dan dengkinya. Yang dipengaruhi dengan sifat egonya. Yang dipengaruhi dengan sifat merasa paling benar sendiri. Yang dipengaruhi dengan sifat dendam. Nah, inilah orang yang su'ul khuluq, yang akhlaknya jelek. Nah, maka ada pertanyaan. Siapa orang baik? Orang yang paling baik akhlaknya. Dan ingat, orang baik itu bukan orang yang tidak punya kekurangan. Orang baik itu bukan orang yang tidak punya celah. Kenapa? Karena manusia tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada manusia itu yang tidak pernah berbuat kesalahan. Jadi selama kejelekan-kejelekannya, celah-celah yang ada pada dirinya itu masih bisa dihitung dengan jari, ulama mengatakan kafal mar'u nublan antum ada ma'ayibuhu. Cukuplah seorang itu sudah bisa dikatakan orang baik kalau aib dan celah dan kekurangan yang ada pada dirinya itu masih bisa ditoleransi, minimal masih bisa dihitung dengan jari. Nah, inilah orang baik. Nah, mudah-mudahan kita ini menjadi orang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini menjadi orang baik menurut apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Makanya itu akhlak yang baik itu dasarnya, ukurannya, barometer adalah wahyu. Ya, sekali lagi, akhlak yang baik ukurannya, barometernya adalah
wahyu. Begitu juga orang yang tidak baik adalah orang yang menurut petunjuk wahyu orang ini orang yang tidak baik. Orang yang tidak baik. Nah, misalnya apa? Hal-hal yang menurut wahyunya Allah, sesuatu yang dilarang, dia lakukan. Berarti orang ini orang tidak baik. Dilarang oleh Allah mencuri, dia lakukan mencuri. Dilarang oleh Rasul, misalnya bahkan Rasul mengatakan ciri-ciri orang munafik ada 3. Apabila berbicara dia dusta, apabila dia berjanji pasti tidak ditepatinya, apabila diberikan amanah dan kepercayaan pasti dia berkhianat. Maka orang ini adalah orang yang tidak baik. Orang yang bicara dusta, orang yang berjanji pasti dikhianati, pasti janjinya dilanggar. Orang yang diberikan kepercayaan, dia tidak menjalankan kepercayaan itu seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Jadi dalam hadis ini apa hal penting yang kita bisa ketahui? Hadis ini berisi uraian akan definisi 2 hal, yaitu kebaikan dan kejahatan. Ibnu Rajab berkata, termasuk dalam cakupan kebaikan segala ketaatan la batiniyah seperti iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitabnya dan rasulnya. Demikian pula termasuk dalam kategori albirru segala amal ketaatan yang tampak seperti mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, memenuhi janji dan bersabar atas segala ketentuan Allah, baik berupa sakit, kemiskinan maupun sabar dalam menjalankan ketaatan kepadanya, seperti sabar tatkala berjumpa dengan musuh dalam peperangan. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi orang baik itu berbagai macam pun ujian hidup yang dia lalui, yang dia hadapi, tapi tetap dia tidak ada kata putus asa. Apalagi sampai menggadaikan harga diri, agama dan imannya hanya dengan alasan ingin keluar dari kesulitan hidup. Dan dia tidak akan melakukan apa yang disebut dengan menghalalkan segala macam cara dengan alasan ingin keluar dari kesusahan hidup. Tidak ada itu. Jadi nggak ada ceritanya kalau orang baik itu adalah orang yang menggadaikan agamanya, menggadaikan imannya, menggadaikan harga dirinya, menghalalkan segala macam cara hanya dengan alasan ingin keluar dari kesulitan hidup. Orang baik adalah orang yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, kesulitan, bahkan mungkin penyakit, bahkan mungkin berbagai macam ujian dan bencana yang menimpanya. Dia tetap tegar dan tetap punya harapan dan tidak ada kata putus asa. Apalagi menggadaikan harga diri, agama dan imannya dan menghalalkan segala macam cara dengan alasan ingin keluar dari kesulitan hidupnya. Tidak ada pada diri orang baik. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa menjadi barometer bagi diri kita untuk kita ini sudahkah menjadi orang baik atau belum menurut Allah dan Rasulnya. Ukurannya hanya ini. Orang baik adalah orang ya albirru husnul khuluq. Maka apa bedanya akhlak dengan moral? Ya beda. Kalau akhlak itu ukurannya adalah wahyu. Barometer dan acuannya adalah wahyu. Yang baik dan positif menurut wahyu dari Allah Subhanahu wa taala positif, nah itu akhlak mulia namanya. Yang negatif dan jelek menurut wahyu dari Allah misalnya, atau apa yang disampaikan oleh Rasul misalnya, itu jelek, itu buruk, nah itu namanya akhlak yang tercela atau su'ul khuluqi. Kalau begitu, apa bedanya akhlak dengan moral? Kalau akhlak acuannya adalah wahyu, kalau moral bukan wahyu. Moral itu bukan wahyu acuannya, logika, akal manusia yang terbatas. Makanya jangan heran ya, sesuatu perbuatan yang sama bisa ini perbuatan baik menurut orang di sini dan menurut orang di situ tempat lain ini perbuatan yang tidak baik. Saya kasih contoh, pegang kepala orang. Menurut akhlak, menurut moralnya orang Indonesia,
Ya, itu pegang kepala orang kurang ajar. Perbuatan yang jelek itu. Tapi menurut ukuran moralnya orang Arab, orang Afrika, bahkan orang India kalau saya tidak salah juga. Kalau orang Afrika dan orang Arab itu udah biasa, karena sering. Waktu saya kuliah di Madinah dulu itu, ya, anak-anak teman Afrika apalagi pegang-pegang kepalanya dia seneng banget ya. Tapi jangan coba orang Indonesia pegang kepalanya. Jangan coba orang Indonesia pegang kepalanya. Dia menganggap bahwa kita kurang ajar dan berbuat sesuatu yang jelek terhadap dirinya. Tapi kalau orang Arab beda, dipegang kepalanya dia senang. Dia merasa dihargai dan dihormati. Ya, saya kadang-kadang kalau lagi bawa jemaah haji itu, ya, atau jemaah umroh, saya bilang sama jemaahnya, Pak Haji, saya berani pegang kepala orang Arab yang tua itu yang jenggotnya panjang. Gimana caranya Pak Ustaz? Berani saya pegang, dia nggak akan marah sebenarnya. Gimana? Misalnya jual korma nih, ya Syekh, kam hadat tamar, sebenarnya berapa nih korma harganya? Memang sengaja saya tawar korma yang mahal Pak, yang 100 rial misalnya 1 kilo. 100 rial dia bilang masih. Wallahi, tamar zahada 100 rial, ghalin ala. Korma kayak begini 100 rial, mahal banget ini. Karena saya memang tahu harganya ya segitu. Yallah ya Syekh, kef ya nih, 10 rial sebelah. Bagaimana kalau saya beli 10 rial, boleh nggak? Wah, marah dia. Ya Indonesia, roh enta katanya. Hei orang Indonesia, pergi dulu katanya. Ente bakhil, dia bilang, kamu dasar pelit katanya. Korma saya yang kayak gini, kamu tawar 10 rial katanya. Dia lagi marah-marah, langsung saya bilang, Allahumma sholli ala Muhammad, shollu ala Nabi. Langsung dia Pak, Allahumma sholli ala Sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Lagi pegang itu, pegang kepalanya, set Pak, jenggotnya diginiin. Oh seneng dia. Yallah ente Indonesia, ente thayyib, ente mumtaz, kuis, ente katanya. Padahal lagi habis marah tuh dibilang sholawat, langsung pegang kepalanya, pegang jenggotnya, dia merasa dihargai. Nah, tapi jangan coba-coba di Indonesia itu. Jangankan lagi marah, lagi anteng juga, lagi seneng-seneng, pegang kepalanya, oh marah. Itu moral. Kalau akhlak, dimanapun dia bersifat universal. Itu akhlak. Karena apa? Acuan akhlak itu wahyu. Acuan akhlak itu wahyu. Baik akhlak mulia, apa yang mulia dan baik menurut wahyu dari Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau akhlak tercela, sesuatu yang negatif dan jelek menurut wahyu, baik ukurannya wahyu dari Allah langsung berupa ayat Al-Quran, ataupun wahyu dari yang disampaikan oleh Rasulullah berupa hadis. Nah inilah ukurannya Pak. Jadi moral dengan akhlak itu berbeda. Kalau akhlak itu ukurannya paten dan permanen. Nah, contoh yang baik menurut wahyu, baik Al-Quran maupun hadis, saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri, untuk berbuat kebajikan. Dan yang dosa menurut dan tidak baik menurut wahyu, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, saling bertolong menolong dalam melakukan dosa dan permusuhan. Apapun alasannya, itu tidak dibenarkan dalam agama. Kalau menurut wahyu itu jelek. Contohnya lagi, terakhir, yang tadi kita baca, ayatul munafiqi salasun. Ciri orang yang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji pasti dikhianati. Wa idza tumina khana, kalau dia diberikan kepercayaan dia berkhianat. Nah, ini adalah akhlak yang buruk berlandaskan wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Nah, insya Allah mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa kita jadikan ukuran dan barometer minimal untuk diri kita sendiri. Sudahkah kita menjadi orang yang baik, yang berakhlak mulia? Atau sebaliknya, justru banyak dosa dan maksiat dan kemungkaran yang kita lakukan sehingga kita menjadi orang yang tidak baik menurut Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah min dzalik. Inilah apa yang diucapkan oleh Nawas bin Sam'an ketika dia bertanya ke Rasulullah,
tentang apa itu dosa, apa itu kebajikan, dan apa itu dosa. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan ridho, rahmat, dan keberkahan dari Allah senantiasa dilimpahkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan sisa usia yang Allah masih berikan kepada kita dapat kita optimalkan dan maksimalkan untuk melakukan kebajikan-kebajikan dan untuk menghindari dan menjauhi segala bentuk dosa, maksiat, dan kemungkaran. Dan kapanpun kita mati, dimanapun kita mati, sedang apapun kita mengakhiri dan menghembuskan nafas kita yang terakhir, yang suatu saat pasti akan kita hadapi, karena dunia ini semua tidak ada yang kekal dan abadi. Semua adalah sementara, dan semua adalah amanah dan titipan dari Allah. Dan itu semua akan berakhir, dan itu semua akan kita tinggalkan, dan kita akan juga berpisah di dunia ini dengan orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan kapan kita meninggal dunia, kita mati dalam keadaan beriman, menghembuskan nafas kita yang terakhir dalam keadaan diridhoi oleh Allah, yaitu mati dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.